ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupannya semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita, kajian kita tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah kita bahas kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh. Dari langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jelas tidak secara detail, luar biasa ya. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Lanjutan hadisnya dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, wa rufi'at li Sidratul Muntaha, maka aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha, fa idza nabiquha ka'annahu qilalu hajar. Ternyata buah-buah di Sidratul Muntaha itu seperti guci-guci dari daerah Hajar. Buahnya, bayangkan, ada buah, pohon berbuah, buahnya di Sidratul Muntaha itu besarnya seperti guci-guci daerah Hajar. Guci-guci di daerah Hajar. Wa waraquha ka'annahu adhanul fuyul. Dan daun-daunnya di Sidratul Muntaha tersebut itu sebesar telinga gajah. Hakikatnya seperti apa? Wallahu ta'ala bishawab. Imani selesai. Karena tidaklah yang ada di dunia dan di surga hanya namanya saja yang sama, hakikatnya apa? Berbeda. Namanya sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Fi asliha arba'atu anharin. Dari akarnya itu keluar 4 sungai. Dari akar Sidratul Muntaha tersebut keluar 4 sungai. Nahrani batinani wa nahrani zahirani. 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tidak tampak, yang tidak terlihat. Sidratul Muntaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari langit ketujuh dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Apa arti Sidratul Muntaha? Ada yang tahu? Itu sering dengar, betul ya? Sidratul Muntaha. Apa makna dari Sidratul Muntaha? Hah? Dan kenapa disebut Sidratul Muntaha? Sidrah dan Al-Muntaha.
Sidratul Muntaha dari dua kata. Sidrah dan Al-Muntaha. Sidrah itu pohon sidr. Sidrah itu pohon apa? Pohon sidr. Kalau kita bahasa Indonesia biasa pohon apa? Pohon sidr namanya pohon apa? Bidara. Pohon sidr itu pohon bidara. Tapi ingat ya, tidaklah yang di dunia dan yang ada di surga kecuali itu cuma namanya saja yang sama, hakikatnya apa? Berbeda. Namanya sama, pohon sidr, pohon bidara, tapi hakikatnya wallahu ta'ala bishawab. Intinya di atas langit ketujuh itu ada pohon yang luar biasa besarnya, disebut pohon sidr. Al-Muntaha. Al-Muntaha itu artinya berakhir. Al-Muntaha itu artinya apa? Berakhir. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, yang disebut Al-Muntaha atau Sidratul Muntaha li'anna ilmal malaikah yantahi ilaiha. Dinamakan Sidratul Muntaha, pohon yang puncak, pohon yang paling mentok, paling akhir. Kenapa? Karena ilmu malaikat puncaknya berakhir sampai situ. Ilmu malaikat puncaknya berakhir sampai apa? Sampai situ. Karena itu ketika sampai Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tugasku sudah selesai sampai sini. Selangkah saja aku melangkah, hancur diriku. Ilmu malaikat berakhir sampai situ tuh. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Muntaha itu yang berakhir, terakhir. Jadi pohon yang paling puncak. Karena ilmu malaikat berakhir ujungnya di situ tuh. Gak bisa masuk lagi. Karena itu satu-satunya makhluk yang pernah menginjakkan kakinya di Sidratul Muntaha itu hanya siapa? Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Satu-satunya makhluk yang pernah menginjakkan kakinya di Sidratul Muntaha adalah Nabi kita Muhammad SAW. Walam yujawizha ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah jelas. Wa haka an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annaha summiyat bidzalika likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fawqiha wa ma yas'udu min tahtiha min amrillah ta'ala. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya itu dari sana. Jadi sebagai Ibnu Mas'ud ini pendapat kedua nih. Pendapat kedua, pertama tadi Ibnu Abbas mengatakan Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang ada di atas langit ketujuh yang ilmu malaikat berakhir sampai situ. Puncaknya sampai situ, nggak bisa lagi. Nah, Abdullah bin Mas'ud punya pendapat yang berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun, itu pangkalnya dari sana. Sumbernya itu dari situ tuh. Dari Sidratul Muntaha. Begitu juga yang naik. Ujungnya pun dari sana. Jadi yang naik ataupun yang turun itu pangkalnya, ujungnya, sumbernya dari Sidratul Muntaha. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu pendapat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sama dengan Ibnu Abbas, summiya Sidratul Muntaha li'anna ilmal malaikah yantahi ilaiha. Dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan itu berakhir padanya tuh. Berakhir pada Sidratul Muntaha tersebut. Imam As-Sa'di menyebutkan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, summiyat Sidratul Muntaha, dinamakan Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ard. Karena tempat pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi. Tempat pohon ini di atas langit ketujuh itu merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi, puncaknya di situ, nggak bisa lewat lagi. Nggak bisa lewat lagi. Wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallah. Baik wahyu ataupun lainnya.
Dan yang Allah Azza wa Jalla turunkan pangkalnya dari Sidratul Muntaha minal wahyi wa ghairih, baik itu wahyu ataupun selainnya. Aw lintihai ilmal khalqi ilaiha, atau bisa juga dimaknai karena Sidratul Muntaha merupakan puncak yang diketahui oleh makhluk. Puncak yang diketahui oleh makhluk itu Sidratul Muntaha. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di tentang masalah ini. Jadi Allah takdirkan, subhanallah, hakikatnya seperti apa, wallahu ta'ala alam bissawab. Di atas dan langit ketujuh tersebut ada pohon yang tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla, dan nanti kita akan sebutkan di antara sifat-sifat Sidratul Muntaha yang disebutkan oleh Nabi, besarnya dan seterusnya. Pohonnya seperti apa, wallahu alam. Imani, selesai. Sebagaimana di atas langit ketujuh ada air. Sebagaimana di atas langit ketujuh ada apa? Air. Allah mengatakan apa? Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan arasy-Nya Allah Azza wa Jalla berada di atas apa? Air. Hakikatnya seperti apa? Kok bisa ada air di atas langit ketujuh? Wallahu a'lam bishawab. Dengan kekuasaan Allah tabaraka wa taala, Allah Maha mampu akan segala sesuatu. Subhanallah. Ini sama nih. Sebagaimana Allah Maha mampu menjadikan pohon yang sebesar luar biasa, yang tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah di atas langit ketujuh, Allah pun Maha mampu menjadikan air yang besarnya melebihi daripada langit pertama, kedua, ketiga luar biasa yang berada di langit ketujuhnya. Di atasnya, di atas air tersebut, Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla berada di atas air. Subhanallah. Kalau kita bahas tentang masalah ini, ikhwan, kita akan mengetahui bagaimana kecilnya kita tuh. Terus mau sombong. Betul ya? Terus mau sombong. Kalau antum belajar di dalam apa? Sahih Muslim, kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, bagaimana bumi yang besar ini nggak ada apa-apanya dibandingkan langit pertama. Seperti apa? Gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Bumi dengan seluruhnya jagat raya ini ditambah langit pertama, nggak ada apa-apanya dengan langit kedua. Dibandingkan dengan apa? Langit kedua, bumi dan juga langit pertama seperti apa? Gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Begitu guys seterusnya tuh. Di atas langit ketujuh ada nih tadi, ada alma, ada air. Yang air tersebut dibandingkan dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, maka seperti apa? Gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Air di atas langit itu sebesar itu, tuh bayangkan. Di atasnya arasy Allah Azza wa Jalla, Arsyur Rahman. Arasy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan di bawahnya semuanya itu air, seluruh langit 7, seluruh apa lapisan bumi. Dibandingkan itu semua seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Terus manusia di mana coba? Manusia di mana coba ya kawan? Setitik aja nggak kelihatan tuh. Terus mau sombong, mau ujub, bangga akan dirinya. Fir'aun hancur luar biasa. Qarun hancur, Haman hancur, Abu Lahab, Abu Jahal hancur. Masa sombong apa kepada Allah Azza wa Jalla? Lihat Sidratul Muntaha. Ilmu malaikat berakhir sampai situ. Nanti kita akan sebutkan bagaimana besarnya pohon tersebut, subhanallah. Nah, ini yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengunjungi Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan Sidratul Muntaha tersebut menjadi semakin indah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falamma ghasyiyaha min amrillah, ma ghasyiya taghayyarat." Tatkala perintah Allah meliputi Sidratul Muntaha tersebut, perintah Allah meliputi Sidratul Muntaha itu, maka Sidratul Muntaha itu taghayyarat, berubah. Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ata min husniha, subhanallah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menggambarkan keindahan dari Sidratul Muntaha tersebut ketika Allah memerintahkan untuk berubah sangat indah. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Sidratul Muntaha tersebut untuk berubah
Saking indahnya kata Nabi SAW, nggak ada satupun makhluk yang bisa menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha pada saat itu. Ini nikmatnya surga Allah nih, ini belum masuk surga nih, belum masuk ke dalam dukhulil jannah, ini masuk di Sidratul Muntaha. Pada sebagian ulama mengatakan Sidratul Muntaha masuk dalam surga. Sebagian ulama mengatakan belum masuk ke dalam surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Indahnya dari Sidratul Muntaha. Dan besarnya pohon ini, pohon Sidratul Muntaha tersebut, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebutkan beberapa riwayat tentang Sidratul Muntaha ini, ya kawan. Yang pertama, riwayat yang sahih tentang masalah ini dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Ahmad. Yang tadi saya bacakan, wa rufi'at li Sidratul Muntaha, aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Fa idza nabiquha ka'annahu qilalu hajar, maka buah-buahnya itu seperti kendi-kendi tempayan atau guci di daerah Hajar. Wa waraquha ka'annahu adhanul fuyul, daunnya seperti telinga gajah. Fi asliha arba'atu anhar, kemudian dari akarnya keluar 4 sungai. Dari akar Sidratul Muntaha tersebut keluar 4 sungai. Nahrani batinani wa nahrani zahirani. 2 sungai yang terlihat dan 2 sungai yang tidak terlihat. 2 sungai di dalam, 2 sungai yang di luar. Fasaltu Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril. Faqal ammal batinan fa fil jannah. Adapun sungai yang di dalam, 2 sungai di dalam, maksudnya sungai dalam surga. 2 sungai di dalam, maksudnya di dalam apa? Surga Allah. Wa amma zahiran, adapun sungai yang di luar, maksudnya adalah An-Nil wal Furat, sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil di mana? Di Mesir. Sungai Efrat di mana? Di Irak tuh. Ini 2 sungai yang di dunia yang terlihat, itu Nil dan Efrat, dan 2 sungai batinan yang tidak terlihat dan di dalam, maksudnya sungai yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, betul, afwan. Beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan Sidratul Muntaha. Perhatikan nih, besarnya Sidratul Muntaha nih. Yasirur rakibu fi dhillil fanan minha mi'ata sanah. Orang yang berkuda, naik kuda, baru akan bisa melintasi bayang-bayangnya mi'ata sanah, selama 100 tahun. Jadi kalau ada orang berkuda, nggak berhenti sama sekali kudanya, dia pacu, baru bisa selesai dari bayang-bayangnya, 100 tahun lamanya baru selesai. Ini yang saya katakan tadi, para ulama menyebutkan, tidak ada yang mengetahui besar dari Sidratul Muntaha secara pasti kecuali Allah Azza wa Jalla. Bayangkan orang berkuda, 100 tahun dia pacu kudanya, baru selesai itu. Baru melewati bayang-bayang dari Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjutannya, au yastadhillu bi dhilliha mi'atu rakib. Atau kata beliau 100 onta atau 100 dinaungi dengan bayang-bayangnya. 100 tahun dinaungi dengan, atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi dengan bayang-bayangnya. Fiha firasyudz dzahab. Di sana ada firasyudz dzahab. Firasy itu laron. Di Sidratul Muntaha tersebut ada laron dari emas. Allahu Akbar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Sidratul Muntaha ini pada hakikatnya sudah masuk ke dalam surga. Makanya indahnya seperti itu. Fiha firasyudz dzahab. Di dalamnya ada laron dari emas. Ka'anna thamaraha al-qilal. Dan buahnya seperti kendi yang luar biasa besar. Buah-buahnya itu seperti kendi-kendi yang besar. Ini hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta intaha bi ila Sidratil Muntaha." Sampai aku berhenti di Sidratul Muntaha. Ketika dengan Jibril pakai buraq, langit pertama, kedua, seru sampai Sidratul Muntaha. Sampai aku berhenti di Sidratul Muntaha. Wa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya. Maka pohon itu kemudian diliputi oleh warna yang sangat luar biasa indahnya, dan aku tidak mengetahui apa warna itu tuh. Saking indahnya apa? Pohon dari Sidratul Muntaha tersebut yang Allah Azza wa Jalla perintahkan.
Allahu akbar. Ini riwayat Abu Dzar. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Ya'la, disahihkan Syekh Husain ibn Salim Asad, "Lamma urija bi ila as-sama'i as-sabi'ah, dhuhiba bi ila sidratil muntaha." Ketika aku dimi'rajkan ke atas langit, maka aku diajak ke Sidratul Muntaha. Aku sampai ke Sidratul Muntaha. Falamma ghasyiyaha min amrillah, ma ghasyiyaha. Ketika pohon itu diliputi oleh perintah Allah, maka berubahlah pohon tersebut sangat indah. Taghayyarat. Fama ahadun minan nas yastati'u an yan'ataha min husniha. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena saking indahnya pohon tersebut yang dihiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang berbicara tentang masalah ini. Berarti dari hadis-hadis yang kita bacakan ini, ikhwan, kesimpulannya yang pertama, Sidratul Muntaha itu bentuknya tadi apa? Pohon. Ini yang pertama nih. Kesimpulan pertama dari hadis-hadis yang kita bacakan tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bentuknya pohon, layaknya pohon bidara. Sidrah. Bentuknya pohon, layaknya pohon bidara. Ingat ya, namanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Saya sering ulang-ulang nih. Di surga ada gelas, di surga ada piring, di surga ada pasar, di surga ada rumah. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Namanya sama dengan di dunia, hakikatnya berbeda. Sama seperti ini, pohon atau pohon sidr bidara, namanya sama, hakikatnya berbeda. Yang pertama, Sidratul Muntaha itu bentuknya berarti apa? Layaknya pohon atau pohon bidara. Yang kedua, pohon ini berada di atas langit ketujuh dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Pohon ini berada di atas langit ketujuh. Yang ketiga, pohon ini sangat besar hingga ketika penunggang kuda hendak melintasi bayang-bayangnya, dia membutuhkan 100 tahun baru sampai di ujungnya. Di pohon ini yang ketiga nih, pohon itu sangat besar. Ketika penunggang kuda ingin melintasi bayang-bayang dari pohon di bawahnya itu, 100 tahun baru sampai ujungnya. Allahu akbar. Yang ketiga, pohon itu sangat besar. Yang keempat, Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti kendi-kendi atau gentong-gentong dari daerah Hajar. Itu buahnya, bayangkan. Buah apa yang segede gitu ya kan? Di dunia juga, subhanallah. Allahu akbar. Yang kelima, terdapat laron-laron emas di dalamnya atau di sana tuh. Allahu akbar. Ini semua menunjukkan apa? Keindahan, betul ya? Ini semua pasti menunjukkan keindahan. Kita ngelihat pohon, buahnya luar biasa besar, bagus. Begitu juga apa? Daunnya bagus, ada laron-laron yang indah luar biasa. Ini laron emas, bayangkan, nggak main-main. Laron yang kemudian main di antara pohon-pohon tersebut. Ini menunjukkan semua keindahan ini. Dan tidak, sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun makhluk yang bisa melewatinya sampai ke sini kecuali Rasulullah SAW. Allah takdirkan. Kemudian selanjutnya diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. Sidratul Muntaha diliputi dengan perintah Allah sehingga dengan itu warnanya berubah. Diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. Kemudian selanjutnya pohon Sidratul Muntaha sangat indah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menggambarkan keindahannya. Seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha itu sangat indah. Hingga tidak ada satupun manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Dan yang terakhir, dan ini yang lebih rajih, wallahu a'lam bishawab, di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat apa? Surga. Ini pendapat yang lebih rajih insyaallah, bahwa Sidratul Muntaha berada di luar apa?
surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sekilas sedikit tentang apa? Sidratul Muntaha. Saya bacakan riwayat yang lain. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Di dalamnya terdapat pohon-pohon yang besar, daunan yang selebar telinga gajah. Seraya berkata, ini adalah Sidratul Muntaha ya Muhammad, yang memiliki 4 aliran sungai, 2 sungai batiniyah dan 2 sungai lahiriyah. Maka aku bertanya, apa ini maksud dari 2 itu wahai Jibril? 2 sungai batiniyah berada dalam surga dan 2 sungai lahiriyah adalah Nil dan Furat, Nil dan Efrat. Kemudian diangkat di hadapanku Baitul Ma'mur. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian disuguhkan kepadaku segelas khamar, segelas susu, dan segelas madu. Ini ketika di Sidratul Muntaha nih, Rasulullah SAW dikasih segelas khamar, segelas susu, segelas madu. Maka aku pun memilih segelas susu. Maka Jibril berkata, itu adalah fitrah yang engkau dan umatmu berada di atasnya. Susu. Rasulullah SAW memilih yang baik, bukan khamar, betul ya? Riwayat mengatakan hanya 2, susu dan khamar, madunya enggak. Kemudian diwajibkan atasku salat 50 waktu dalam sehari semalam. Diwajibkan kepada Nabi SAW awalnya berapa? 50 waktu sehari semalam. Maka aku pun kembali. Lalu aku pun bertemu Nabi Musa alaihissalam. Ini yang saya katakan kemarin, bahwa ulama khilaf di langit ke-6 dan ke-7. Ada yang mengatakan Rasul di langit ke-6 bertemu Nabi Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan sebaliknya. Di langit ke-6 bertemu Nabi Ibrahim, di langit ke-7 bertemu Nabi Musa. Di antara dalilnya ini nih. Ketika Rasul turun dari Sidratul Muntaha, ketemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Musa ada di langit ke-7, bukan langit ke-6. Tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak. Karena hadis tentang Baitul Ma'mur jelas bahwa Nabi Ibrahim sedang menyandarkan tubuhnya, badannya di Baitul Ma'mur dan itu di langit ke-7. Maka bagaimana bisa bertemu Nabi Musa alaihissalam? Sangat dimungkinkan kata para ulama bahwa Nabi Musa alaihissalam naik dari langit ke-6 menuju langit ke-7 bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul turun dari Sidratul Muntaha. Nah, aku menerima perintah sholat 50 waktu. Coba bayangkan Ikhwan. Kalau kita sholat 50 waktu gimana tuh? 5 waktu aja banyak yang gak sholat. Ini 50 waktu. 5 waktu bayangkan gak sholat orang. Apalagi 50 waktu. Maka aku bertemu Nabi Musa. Maka ia bertanya kepadaku, apa yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, aku diperintahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu, hai Muhammad. Umatmu itu nggak akan sanggup melakukan 50 waktu sepanjang hari. Demi Allah, maka aku pernah mencobanya pada manusia sebelummu. Siapa itu? Bani Israel. Maka aku pun pernah memaksakan Bani Israel dengan serius. Kembalilah kepada Allah. Mintalah keringanan bagi umatmu. Minta keringanan bagi umatmu. Maka Rasul kembali itu. Sidratul Muntaha. Aku pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla minta keringanan. Maka dikurangi 10 waktu. Jadi 40. Aku pun kembali kepada Nabi Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku kembali lagi menemui Allah Azza wa Jalla. Dikurangi 10 lagi. 30. Maka aku pun kembali kepada Nabi Musa. Ia kembali berkata seperti semula. Maka aku pun kembali menemui Allah. Dikurangi 10 lagi. Berapa? 20. Aku pun kembali kepada Nabi Musa lagi. Ia berkata seperti semula. Aku pun kembali kepada Allah. Maka dikurangi 10 waktu lagi. Tinggal 10. Maka aku pun kembali bertemu Nabi Musa. Dan ia berkata seperti semula. Maka aku pun kembali menemui Allah Azza wa Jalla. Maka aku diperintahkan salat 10 waktu sehari semalam. Aku pun kembali bertemu Nabi Musa, lalu aku mengatakan mintalah keringanan. Nabi Musa mengatakan mintalah keringanan lagi. Maka aku pun kembali. Musa bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Aku diperintahkan salat 5 waktu sehari semalam. Dari 50 jadi berapa? 5 waktu sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan umatmu nggak sanggup. Bayangkan Nabi Musa mengatakan umatmu nggak akan sanggup, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Aku pernah mencobanya pada manusia sebelummu dan aku pernah memaksakan Bani Israel dengan serius. Kembali engkau minta kepada Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW berkata, aku telah meminta kepada Allah hingga aku merasa malu. Allahu Akbar. Hingga aku merasa malu. Akan tetapi aku ridha dan aku menerimanya. Ketika aku meninggalkannya, terdengarlah sebuah seruan. Ketika Rasulullah SAW meninggalkannya, terdengar sebuah seruan nih. Aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan dari hamba-hambaku. Dan riwayat lain disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat tersebut 5 waktu tapi dihitung 50 waktu. Karena setiap satu kali salat minimal dikalikan berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa salat dengan 5 waktu itu sangat luar biasa dalam Islam, ikhwan. Nah, ini hadis-hadis tentang apa? Isra dan Mi'raj. Jelas yang katakan semuanya saya ringkas satu demi satu karena panjang luar biasa ketika tidak diringkas. Dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini, ikhwan, banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, Allah lah yang mengisrakan hambanya. Lihat, Allah. Yang pertama nih, Allah lah yang memperjalankan atau mengisrakan hambanya. Dan itu bukan kemauan dari Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Jadi Allah Azza wa Jalla mengisrakan hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha langit ketujuh, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi kemudian ke Masjidil Haram. Dalam satu malam, Allah yang memperjalankan hambanya tersebut, bukan kemauan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa disebutkan seperti ini oleh para ulama? Karena banyak orang-orang yang mendustakan. Banyak orang-orang yang mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada kisah Isra dan Mi'raj ini. Menganggapnya aneh, menganggapnya itu hanya bualan Muhammad dan seterusnya kan gitu. Ini bukan keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Azza wa Jalla maha mampu menciptakan segala sesuatu bahkan menghancurkannya, maka Allah Azza wa Jalla lebih maha mampu lagi memperjalankan hambanya dari Mekah Baitul Maqdis langit ketujuh balik lagi ke Mekah dalam satu malam. Allah maha mampu tentang itu. Nah, ini sebutkan para ulama nih. Makanya ayatnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya. Lihat. Yang telah memperjalankan hambanya. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Allahu Akbar. Ini yang pertama nih. Jadi Allah lah yang mengisrakan hambanya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bukan kemauan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat luar biasa mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti mukjizat? Kejadian yang luar biasa. Khariqun 'anil 'adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar nalar manusia. Kalau diberikan kepada para nabi, namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada orang saleh, namanya apa? Karamatul awliya. Karamah. Karamahnya para wali-wali Allah. Karamahnya orang-orang yang dicintai Allah. Itu diberikan orang saleh tuh.
Tapi kalau diberikan para nabi, itu mukjizat. Maka nggak bisa nih kita ngomong kepada seseorang misal, oh Masya Allah dia dapat mukjizat kayaknya nih. Dia bukan nabi. Mukjizat itu khusus kepada siapa? Nabi. Nah, saudara saya punya anak sakit parah. Allah takdirkan sembuh anak itu. Cancer. Dokternya ngomong apa? Wah, anak ini dapat mukjizat nih. Kata saudara saya, emang anak saya nabi, Dok? Bukan. Mukjizat itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan kepada orang saleh, orang yang dicintai Allah dan dia bukan nabi, namanya karamah, karamatul auliya. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang di luar dari nalar manusia, di luar dari kebiasaan, hal yang menakjubkan luar biasa, hal yang istimewa, nggak main-main. Nah, salah satu manfaat dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul tidak lain tidak bukan untuk umatnya itu membenarkan Nabi tersebut. Oh, ternyata benar ini utusan Allah. Sudah dikasih seperti ini saja, masih nggak mau beriman. Betul ya? Rasul SAW membelah bulan ketika di Mekah, Rasul Isra dan Mi'raj, Rasul diturunkan Al-Quran, dan itu yang paling besar mukjizatnya. Tetap nggak beriman. Betul ya? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mukjizat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Isra dan Mi'raj ini bukan mukjizat terbesar. Banyak orang salah nih, menganggap bahwa Isra dan Mi'raj ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada beliau. Ini mukjizat terbesar. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara hikmah dari Isra dan Mi'raj ini kata para ulama, memperlihatkan kebenaran untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang dakwah Nabi. Untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj kemana dulu sebelum naik ke atas langit ke-7? Ke Baitul Maqdis, betul? Dan subhanallah Allah takdirkan setelah dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut ada sebagian kafilah dari Quraisy, dari Mekah yang dari Baitul Maqdis. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Isra dan Mi'raj dan seterusnya, maka orang-orang kafir Quraisy menantang. Kalau begitu ceritakan gimana Baitul Maqdis. Karena mereka tahu Rasul nggak pernah ke Baitul Maqdis. Maka Allah Azza wa Jalla perlihatkan Nabi kita Muhammad SAW di depan matanya, itu Baitul Maqdis. Rasul menceritakan semuanya sampai gagang-gagang pintu Baitul Maqdis ceritakan oleh Nabi. Salah satunya ikatan apa? Ikatan tali yang masih tertambat, yang masih terikat untuk mengikat buraq. Di Baitul Maqdis, ternyata kafilah yang datang dari Baitul Maqdis tersebut melihat ikatan tersebut. Maksudnya apa? Allah nggak takdirkan dari Mekah langsung ke langit ke-7. Enggak. Tapi Allah takdirkan kemana dulu? Ke Baitul Maqdis baru naik. Itu ada hikmah tersendiri kata para ulama tuh. Ini salah satunya nih untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang dakwah Nabi SAW. Karena kalau langsung naik ke atas, nggak ada yang ke atas. Betul ya? Nggak ada yang tahu gimana langit 1, 2, 3, 4, sampai 7 Sidratul Muntaha. Tapi kalau ke Baitul Maqdis, pasti ada orang di situ. Oke, itu menjadi sebuah kebenaran untuk menentang orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Allahu akbar. Yang keempat. Betul, 4 ya? 3 atau 4? 4.
Hikmah yang keempat, bahwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti bahwa masjid tersebut, masjid apa maksudnya? Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang penting. Subhanallah. Jadi sebelum Rasulullah SAW Mi'raj ke atas langit, Allah Azza wa Jalla takdirkan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dulu nih, ke Masjidil Aqsa dulu. Baru kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Menunjukkan kata para ulama bahwa Masjidil Aqsa itu memiliki kedudukan penting yang harus difahami oleh umat Islam. Jelas, subhanallah. Jangan pernah menyepelekan keberadaan Masjidil Aqsa, luar biasa. Kiblat pertama kaum muslimin ini sebelum pindah ke Ka'bah kan gitu. Allahu Akbar. Luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Al-Bazzar, dihasankan oleh Al-Bazzar, was-salatu fi Baitul Maqdis bi 500 salatin. Salat di Baitul Maqdis itu sama seperti mengerjakan 500 kali salat. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Masjid Al-Aqsa berapa? 500. Ini riwayat Al-Bazzar. Riwayat Al-Bazzar. Riwayat lain menyebutkan dari riwayat Imam Muslim. Dari Abu Dzar, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid mana yang pertama kali ada di muka bumi ini? Masjid mana yang paling pertama kali di atas muka bumi ini? Rasul menyebutkan Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Qultu thumma ayyu? Kemudian setelah itu apa lagi selain Masjidil Haram yang pertama? Kemudian yang kedua Rasul menyebutkan Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Rasul menyebutkan 40 sanah, 40 tahun. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun berdirinya. Wa aina ma adrakatka shalah fasalli fa huwa masjid. Tempat mana saja yang kau dapati untuk salat, maka salatlah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat di Masjidil Aqsa itu 1/4 kali salat dari Masjid Nabawi. 1/4 kali berarti berapa? 1/4 kali sholat dari Masjid Nabawi. Berapa? 250, betul ya? Matematikanya nggak lulus nih. 250, betul ya? Jadi khilaf kalau Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid Haram 100.000 kali sholat, Masjid Nabawi 1.000 kali sholat, Masjid Al-Aqsa ada riwayat mengatakan 500, ada riwayat mengatakan 250. Ala kulli hal intinya Masjid Al-Aqsa tersebut mempunyai apa? Kedudukan penting di hati umat muslim. Di hati kaum muslimin. Dan memang betul, subhanallah. Yang sekarang Allah Azza wa Jalla takdirkan sedang dijajah oleh Yahudi. Semoga Allah Azza wa Jalla kembalikan Masjidil Aqsa ke rihabil muslimin, ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma amin. Ini yang keempat. Yang kelima, faedah yang kelima dari kisah Isra dan Mi'raj ini. Hikmah yang kelima dari Isra dan Mi'raj, metode yang benar. Metode yang benar untuk bisa memahami metode yang benar untuk bisa memahami hal-hal yang di luar nalar manusia. Metode yang benar untuk bisa memahami hal-hal yang di luar nalar manusia atau peristiwa-peristiwa yang aneh. Yang itu termasuk bagian dari agama adalah dengan dalil. Nah, penting ini. Metode yang benar untuk bisa memahami hal-hal yang di luar nalar manusia
atau peristiwa-peristiwa yang aneh di dalam agama ini adalah dengan dalil. Ada nggak dalilnya? Jelas nggak dalilnya? Kan gitu. Kalau nggak ada, ngarang. Ngarang. Nggak boleh ngarang dalam agama ini. Dosa besar luar biasa. Karena saya lihat banyak orang ngarang dalam agama. Dalilnya nggak ada. Subhanallahirrahmanirrahim. Dalilnya ada. Sami'na wa ata'na. Titik, selesai. Jadi bukan dengan ro'yu doang. Bukan dengan akal saja. Karena kalau hanya dengan akal, agama ini hanya dengan akal, maka nggak akan pernah kita bisa sholat selamanya, ikhwan. Kenapa? Karena kalau kita mau sholat, wudhu dulu. Allah takdirkan sebelum sholat, buang angin. Apa yang dibasuh lagi berarti? Anggota wudhu. Harusnya yang bermasalah yang belakang. Yang dibasuh harusnya mana? Belakang, buang angin, betul ya? Tapi yang dibasuh anggota wudhu. Sampai kapanpun nggak akan masuk akal itu. Makanya laukana dinu birra'yi, kalau seandainya agama ini hanya dengan akal, la asfala al-khuf aula bil masah. Maka bawah dari khuf itu harusnya lebih pantas untuk diusap. Tahu khuf ya? Mengusap khuf. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mengusap khuf itu atasnya bukan bawahnya. Karena kalau pakai logika, yang kotor mana? Yang bawah pasti lebih kotor daripada atasnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengusap khuf itu adalah atasnya bukan bawahnya, kata Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan yang paling pertama dalam Islam itu bukan akal. Yang paling pertama dalam Islam bukan kebanyakan manusia. Yang paling pertama dalam agama ini bukan logika. Yang paling pertama dalam agama ini dalil, wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Itu yang paling atas tuh. Akalnya jangan dibuang. Jangan. Dia gunakan akalnya untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan dia gunakan akalnya untuk bisa mempertentangkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang zaman sekarang banyak orang yang sok tahu. Ustadz, kalau agama nggak masuk akal, saya nggak mau ikutin, Ustaz. Siapa Anda? Siapa Anda? Lebih pintar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih pintar daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, lebih pintar daripada 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, lebih pintar daripada ulama salaf terdahulu? Nggak mungkin, mustahil. Mereka semua menerima seluruh ajaran Islam tanpa tapi. Tapi kalau nggak masuk akal, nggak ada tuh. Karena dalam Islam mereka tahu yang paling pertama itu bukan akal, bukan kebanyakan manusia, bukan adat istiadat. Tidak, tapi dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang Al-Quran dan As-Sunnah tersebut jelas difahami dengan pemahaman yang benar. Karena kalau kita masuk sampai detik ini nih, kita masukkan dengan akal, nggak masuk akal nih Isra Mi'raj. Betul? Hatta sekarang sudah ada pesawat sekencang apapun lagi. Sudah ada apa lagi tuh? Kecepatan cahaya, tetap nggak masuk akal. Gimana caranya? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, balik lagi, itu bolak-balik semalam aja nggak bisa tuh, ikhwan. Apalagi naik ke atas, naik itu gimana naik itu tuh? Kayak ngelihat video, subhanallah, kita di dunia bumi ini kan ada di galaksi Bima Sakti, apa tuh, subhanallah. Di atas, kemudian di zoomin lagi, dikecilin lagi, kecil lagi. Itu semuanya yang disebut dalam video itu masih langit pertama tuh. Itu masih langit apa? Pertama pasti. Karena setiap langit pasti punya pintunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadisnya, betul ya? Belum langit kedua, ketiga, keempat, Sidratul Muntaha. Subhanallahil azim. Masuk akal itu. Sebagaimana mata ini ada batasannya, tidak bisa melihat di balik tembok ini, akal manusia pun ada batasnya. Ada ranah-ranah yang nggak bisa dia masuki. Dia masuki, kering pasti hidupnya. Orang zaman sekarang banyak saya dapatkan yang seperti ini, ikhwan. Banyak saya dapatkan nih. Pintar luar biasa, ujung-ujungnya keblinger. Pintar, Masya Allah. IQ-nya di atas rata-rata. Tapi masalah agama, tar dulu. Saya ini dulu. Siapa Anda? Kalau dalil, kalau akal Anda pergunakan untuk bisa memahami dalil, the best. Jadinya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu jadinya tuh. Imam Ahmad kan gitu.
Tapi kalau akal Anda gunakan untuk mempertentangkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, jadinya apa? Orang-orang sesat terdahulu tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Hallaj, dan seterusnya. Itu orang-orang pintar semua tuh. Tapi akalnya tidak dibarengi dengan hati yang bersih. Makanya para ulama mengatakan apa? Yu'tu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Banyak orang-orang yang Allah kasih zaka, pakai za. Apa itu zaka? Kecerdasan, jenius. Tapi tidak Allah kasih zaka, pakai zai. Apa itu? Kebersihan hati. Banyak orang-orang yang Allah kasih kecerdasan, kejeniusan, luar biasa, akalnya encer, luar biasa pintarnya, Masya Allah. Tapi tidak Allah berikan kebeningan hati kepada dirinya. Ini bahaya. Bahaya nih. Dan saya temukan orang-orang seperti ini. Setiap masalah agama, kok begini ya? Kok begini ya? Allahu Akbar. Bahaya banget ini. Syubhat ini. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kita tahu bersama Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan sesuatu, Allah hanya dengan mengatakan kun, fayakun. Jadi maka jadi pasti. Allah mengatakan dalam surat Yasin, surat yang ma'ruf di kalangan masyarakat Indonesia ini. Ayat 82 dan 83. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadi ia. Fasubhanalladzi biyadihi malakuta kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka suci Allah yang dengan tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Allahu Akbar. Di apapun dalam agama ini dengan syarat dalilnya benar. Dalilnya sahih, perhatikan. Bukan nggak ada dalilnya, kalau nggak ada dalilnya ngarang bebas. Ngarang bebas, betul. Pernah banyak orang sekarang nyampein agama ngarang. Betul. Nggak ada dalilnya, nggak ada, ini cerita-cerita kosong. La haula wala quwata illa billah, hati-hati. Tapi kalau ada dalilnya, wajib sami'na wa ata'na. Wajib tunduk luar biasa. Yang keenam. Di dalam satu riwayat disebutkan, nanti saya sebutkan ini dulu baru saya sebutkan apa faidahnya. Di dalam satu riwayat disebutkan ketika orang-orang Quraisy mendengar bahwa Rasul bercerita begini, Isra Mi'raj, mereka dengerin luar biasa. Di antara mereka ada yang bertepuk tangan bayangkan. Ketika Rasul cerita nih, selesai cerita ada yang tepuk tangan, ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepala mereka karena keheranan. Ini bohong apa lagi Muhammad nih? Jadi di antara mereka ada yang bertepuk tangan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Ada kemudian yang menaruh tangannya di atas kepala mereka sambil keherangan mengatakan, bohong apa lagi yang kau klaim ini Muhammad. A'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam Islam tidak dibolehkan seseorang bertepuk tangan yang di dalamnya mengandung apa? Perayaan tertentu atau ibadah tertentu. Nggak boleh, subhanallah. Tidak boleh bersiul, bertepuk tangan sebelum, apalagi kemudian kita flashback lagi ke belakang, orang-orang kafir Quraisy mereka ketika tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, bersiul dan bertepuk tangan. Telanjang, bayangkan telanjang, bersiul dan juga bertepuk tangan. Ulama khilaf nih, apakah tepuk tangan ini semuanya nggak boleh atau tepuk tangan yang mengandung tentang masalah ibadah saja? Yang lebih ahsan memang ditinggalkan. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih, tepuk tangan yang tidak dibolehkan yang sampai derajat haram adalah tepuk tangan yang mengandung ini, perayaan atau keyakinan tertentu atau masalah agama. Ini nggak boleh. Ini yang tidak dibolehkan. Dan memang itu yang paling terbaik. Itu yang paling terbaik. Meninggalkan dari apa? Tepuk tangan tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Harusnya apa? Bertakbir. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, bahkan bukan hanya Umar, ketika hampir seluruh dari para sahabat masuk ke dalam Islam, maka mereka bertakbir luar biasa dengan kencangnya seperti ketika mereka mau berjihad. Takbir.
Ini ada mu'allaf misalnya ngucapin syahadat di masjid, tepuk tangan. La ilaha illallah. Salah ini. Atau mungkin apa? Mendapatkan sesuatu mungkin ini tepuk tangan, jangan takbir, kan gitu ya. Alhamdulillah, ucapkan zikrullah dan seterusnya. Jadi tepuk tangan yang dalam rangka ibadah itu yang jelas terlarang. Kemudian yang keberapa? Ini saya sebutkan yang penting-penting aja ya. Karena kalau saya sebutkan semua luar biasa banyak nih. Faidah yang luar biasa. Yang ke-7. Bolehnya menyambut orang dengan gembira dan sukacita sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Bolehnya menyambut orang atau manusia yang memang punya keutamaan mungkin, punya fadl, dengan senang, gembira, sukacita, pujian, sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka, penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada mereka, selama tidak berlebihan jelas. Rasulullah SAW disambut oleh penghuni langit, betul ya? Malaikat. Ketika Jibril mengetuk pintu langit, man anta, siapa engkau? Ana Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Naam, dia sudah diutus. Marhaban. Ya, disambut oleh malaikat dari penjaga pintu langit tersebut. Selamat datang wahai orang yang saleh, saudara yang saleh. Manusia terbaik telah datang hari ini. Disambut oleh para malaikat. Makanya boleh misal kita lagi duduk-duduk, kemudian datang seseorang misal guru kita siapapun itu, dibolehkan kemudian kita berdiri untuk menyambutnya datang. Ini berbeda dengan apa? Orang itu yang menyuruh. Perhatikan nih. Orang tersebut menyuruh setiap anak datang, pokoknya semuanya harus berdiri ya. Ini nggak boleh. Tapi kalau orang yang punya fadl, keutamaan tertentu, kemuliaan tertentu, kelebihan tertentu, atau orang yang kita cintai, kita sambut dengan gembira, kita bangun, kemudian kita peluk, cipika-cipiki, boleh. Itu dibolehkan. Jadi jangan kemudian banyak orang ketika menyambut orang lain, dia nggak mau diri. Nggak boleh Pak Ustadz. Ini hadisnya ada nih. Antum memahami hadis seperti apa? Baca dulu yang benar. Nggak seperti itu maknanya kata para ulama. Tidak seperti itu. Kalau dia yang meminta, dan banyak penjelasan ulama tentang masalah ini. Intinya kalau dia bukan orang tersebut yang meminta, kemudian ingin menghormati orang tersebut tanpa berlebihan, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Yang ke-8. Besarnya kedudukan sholat dalam Islam. Besarnya kedudukan sholat dalam Islam. Satu-satunya perintah Allah yang diterima oleh Nabi SAW di Sidratul Muntaha hanya perintah sholat, nggak ada yang lain. Coba perintah puasa, zakat, jihad, azan dan seterusnya. Allah turunkan semuanya di dunia tuh. Baik itu di Mekah ataupun di Madinah, kan gitu. Atau selain dari dua kota itu. Tapi perintah salat Allah mengmi'rajkan, mengisra dan mi'rajkan Nabi yang mulia untuk menerima perintah salat. Menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan salat dalam Islam. Karena itu kalau kita baca bagaimana perselisihan ulama tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, apakah dia kafir, keluar dari Islam atau tidak? Wah, luar biasa mengerikannya perselisihan ulama tentang masalah ini. Perselisihan pendapat ulama tentang masalah ini luar biasa mengerikan. Luar biasa mengerikan. Ini kasih tahu orang-orang yang nggak sholat di luar sana, nasihati mereka, kasihan. Kasihan. Entah karena malas, entah karena ngejar duniawi, entah karena apapun itu. Jangan sampai kemudian na'udzubillah min dzalik karena perbuatan-perbuatan duniawi dia tinggalkan salatnya. La haula wala quwata illa billah. Dosa besar ini, enggak main-main. Syekh Abdul Razak punya kitab khusus tentang masalah ini dan banyak ulama juga punya kitab tentang masalah ini. Ta'zimu qadris salah. Agungnya kedudukan salat dalam Islam. Salah satu dalilnya ini.
Allah Azza wa Jalla sampai mengangkat Nabi yang mulia ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Ini satu dalil saja dari sekian banyak dalil cukup menunjukkan bagaimana keutamaan dari salat 5 waktu ini. Luar biasa, Masya Allah. Yang kesembilan, pentingnya memberi nasihat kepada orang yang membutuhkan. Pentingnya memberi nasihat kepada orang yang membutuhkan. Dari mana ini? Dari pertama sikap Nabi Musa alaihissalam ketika memberi nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali, kan gitu. Kembali engkau yang Muhammad, umatmu enggak mampu. Kembali engkau yang Muhammad, umatmu enggak mampu. Pentingnya memberikan apa? Nasihat kepada orang yang membutuhkan pada saat itu. Dan yang kedua, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beritahu kepada umatmu bahwa surga itu qi'an, dataran yang luas. Tanah surga tersebut dari apa? Dari emas, luar biasa. Dan tetumbuhan tanaman surga, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini menunjukkan apa? Nabi Ibrahim memberikan nasihat, memberikan amalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua pasti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan. Nah, bahkan subhanallah, ketika saudara kita minta nasihat kepada kita, kewajiban kita untuk apa? Memberikan nasihat. Wa idza stansahaka fansahhu, kata Nabi. Di antara hak seorang muslim, apabila dia minta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Nah, ini penting nih. Nasihat, subhanallah. Yang keberapa tuh? Terakhir. 10. Yang terakhir yang 10. Yang ke-10, yang terakhir. Perkataan Nabi Musa alaihissalam, demi Allah, sungguh aku telah menguji atau mencoba kepada manusia sebelummu. Ini adalah bukti bahwa percobaan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Ini Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar dapat 50, ya Muhammad, umatmu nggak akan sanggup. Aku telah menguji coba. Aku telah mencoba kepada manusia sebelummu. Nah, betul ya? Dari sini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa percobaan, menguji, itu cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Subhanallah, benar banget ini. Kalau bahasa kita apa? Pengalaman itu apa? Guru paling terbaik. Betul ya? Ini benar banget itu. Pengalaman itu guru paling terbaik, subhanallah. Nah, ini salah satunya ini nih, percobaan, bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, adalah cara paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Subhanallah. Dan ini sebagian faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang Isra dan Mi'raj. Jelas tidak mungkin kita bisa sebutkan semua, karena luar biasa banyaknya faedah-faedah dari Isra dan Mi'raj ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang bisa mendulang faedah dari kisah Isra dan Mi'raj ini, menjadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, beriman dengan benar. Bukan hanya Allah berikan zakat, kecerdasan bagi diri kita, tapi Allah berikan zakat, kebeningan atau kebersihan hati untuk bisa menjalani agama ini dengan benar. Wallahu ta'ala sallallahu amin rabbal alamin. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya.
Betul, Pak. Naam. Naam. Jawabannya bangunan masjid dan Ka'bahnya, Pak. Jawabannya bangunan masjid dan juga Ka'bahnya. Bangunan masjid juga Ka'bahnya. Karena sebagian ulama khilaf nih. Tentang pertama kali pembangunan Ka'bah itu oleh siapa? Yang kita tahu biasanya yang paling masyhur oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail, betul ya? Tapi sebagian ulama mengatakan, lihat ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan dengan Nabi Ismail untuk mendirikan qawa'id. Qawa'id itu dasar-dasar. Maksudnya apa? Berarti Ka'bah, sebagian ulama saya katakan ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada dasar-dasar Ka'bah tuh di situ. Oleh siapa? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, ada yang mengatakan ini dan seterusnya. Walaupun pendapat yang paling masyhur dikatakan bahwa yang paling pertama mendirikan Ka'bah Nabi Ibrahim dan anaknya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan Nabi Ibrahim dan anaknya pada hakikatnya hanya membangun yang memang sudah dibangun oleh orang sebelumnya. Oleh orang sebelumnya. Berarti apa? Sudah terdahulu kan gitu ya. Adapun masjid yang paling pertama dalam Islam disebut oleh Nabi SAW, Masjidil Haram. Jadi dua-duanya pada hakikatnya. Dua-duanya pada hakikatnya. Masjidil Haram dan juga Masjidil Haram dan juga Ka'bahnya. Wallahu ta'ala bishawab. Ini pertanyaan suami istri. Kenapa jadi sirah suami istri? Masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa saya jawab lah. Ini penting buat para akhwat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika istri menjalani puasa Asyura. Puasa Asyura yang sudah lewat kemarin ya. Ternyata suami menginginkan dirinya. Itu hubungan intim maksudnya. Apakah menolaknya berdosa? Iya. Iya, berdosa. Kalau menolak nih nggak boleh. Kalau mengkomunikasikan dengan suaminya, nah boleh nggak mas nanti setelah maghrib, kemudian suami setuju, nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba langsung menolaknya, nggak boleh. Walaupun dia puasa sunnah. Kenapa? Melayani seorang suami hukumnya wajib, puasa sunnah hukumnya apa? Sunnah. Maka yang wajib jelas harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Bahkan seorang istri, sebelum dia puasa sunnah harus minta izin dulu kepada suaminya. Sebelum dia puasa sunnah harus minta apa? Izin dulu kepada suaminya. Mas besok saya mau puasa, boleh nggak? Atau mungkin ada hajat sama saya. Oh, enggak, jangan. Selesai, sami'na wa ta'na. Ini puasa sunnah, beda sama puasa wajib. Kalau Ramadan ya nggak pakai izin kan gitu ya. Kalau memenuhinya bagaimana nasib puasa ana? Dapat pahala insya Allah, jangan takut. Nasib puasa ana jangan takut. Ini pentingnya seseorang melihat skala prioritas dalam Islam. Dalam Islam ada yang namanya apa? Al-aham fal-muhim. Yang paling penting dan yang penting. Semua dalam Islam penting. Tapi ada yang paling penting, ada yang penting. Yang wajib jelas harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Dan Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya, insya Allah akan memberikan pahala bagi diri anti. Jangan takut. Apalagi sudah niat puasa, betul ya? Dibatalkannya karena apa? Karena memenuhi dari permintaan suami, dapat pahala lagi. Jangan takut. Ini pentingnya seorang berilmu ini. Karena kalau seorang nggak berilmu, nggak mau langsung nolak lo harus biasa. Nggak boleh, jangan. Karena apa? Karena hal tersebut sangat luar biasa beratnya masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar topik. Saya ingin bertanya terkait dakwah. Saya menjelaskan terkait bacaan pada Al-Quran yang hanya dibolehkan oleh orang hidup. Namun fulan ada yang kurang terima, saya infokan tersebut. Bagaimana cara menyampaikan kembali tanpa menyinggung? Karena fulan masih memberi doa dengan surat Yasin kepada keluarga yang sudah meninggal. Nah, perkara seperti ini memang perkara yang bisa dikatakan sudah mendarah daging di banyak dari kaum muslimin. Dan kebanyakan mereka awam. Kebanyakan mereka nggak paham. Mereka hanya melihat kebanyakan manusia seperti itu, oh Islam berarti seperti itu.
Mereka hanya melihat turun-temurun dapat seperti itu dari nenek moyang mereka, maka berarti Islam juga seperti itu. Padahal belum tentu sesuai dengan dalil, kan gitu. Maka kewajiban kita untuk sabar. Tidak berhak seseorang yang tidak punya kesabaran dan tidak punya kelemah lembutan untuk dakwah. Nggak berhak dirinya. Kenapa? Karena biasanya madaratnya, kerusakannya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dakwah wajib hukumnya sabar. Wajib hukumnya lemah lembut. Wajib tunjukkan akhlak mulia, akhlakul karimah. Wajib di atas ilmu. Itu dakwah. Dakwah bab kasih sayang, bukan bab menang-menangan. Dakwah kewajiban kita menyampaikan. Gak bisa maksa orang untuk berubah. Gak bisa. Kenapa? Karena kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad. Penjelasan. Ini benar, ini salah, ini syirik, ini tauhid. Menjelaskan kepada manusia. Adapun ketika orang tersebut menerima penjelasan kita, dia mau terima atau tidak, ada hidayatut taufiq. Itu di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan kita. Hatta Rasulullah SAW gak bisa menjadikan pamannya Abu Talib mati dalam keadaan muslim, betul ya? Kenapa? Karena Rasul gak punya hidayatut taufiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan. Menerangkan, menasehati, betul. Tapi memaksa orang bukan dakwah. Ini yang saya ingatkan berkali-kali ini. Siapapun yang kita ingin berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, tunjukkan akhlak mulia, tunjukkan kelemah lembutan, tunjukkan kesabaran, harus dengan ilmu. Enggak boleh serampangan, karena kalau tidak, madaratnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hati-hati. Apakah saat ini Masjid Al-Aqsa dijajah oleh Israel, Yahudi? Nah, betul. Itu yang saya katakan tadi. Nah, apakah benar di bawah Masjid Al-Aqsa ada King Salomon, istana? Apakah Muslim berbeda dengan Muslim? Banyak juga ini pertanyaannya. Wallah alam, apakah di bawah kemudian ada King Salomon dan seterusnya? Itu yang diyakini oleh mereka. Apakah kemudian hal tersebut memang hanya cerita-cerita dongeng mereka atau tidak, wallah alam. Tapi yang jelas Masjidil Aqsa adalah ada hakikatnya punya kaum muslimin tentang masalah tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla kembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Ada pertanyaan ini, kenapa Israel seperti halnya membunuh muslim di Gaza? Jangankan muslim di Gaza, Nabi dibunuh sama mereka. Yahudi, Nabi dibunuh. Berapa banyak Nabi yang dibunuh sama mereka? Betul ya? Nabi, manusia tersoleh di jagat raya ini, Nabi dan Rasul, dibunuh sama mereka. Apalagi Muslim, orang Gaza. Allahu Akbar. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Hatinya orang Yahudi bisa lebih keras dari batu, bayangkan. Dan hati orang seperti ini tidak ada yang bisa merubahnya kecuali api neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya hatta di zaman Nabi SAW hanya sedikit segelintir yang masuk dalam Islam dari Yahudi. Betul ya? Abdullah bin Salam dan sebagainya. Kebanyakan mereka nggak mau beriman kepada Nabi SAW. Padahal mereka tahu kalau saya tidak beriman kepada Muhammad, saya masuk neraka. Bukan saya nggak tahu. Mereka tahu. Bodoh kalau kita pikir-pikir, betul ya? Tapi itulah yang namanya hidayah. Dan itulah yang namanya kekerasan hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang Yahudi hatinya bisa lebih keras daripada batu tuh. Jadi jangankan muslim di Gaza. Karena Nabi dan Rasul saya dibunuh sama mereka. Bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad SAW mau dibunuh sama mereka. Betul ya? Disihir, mau dilemparkan batu dari atas dan seterusnya. Ya Allah, kecil-kecil banget tulisan ini. Allah. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin wa iyyak. Ayah saya tidak sholat. La ilaha illallah hadahullah. Semoga Allah berikan hidayah kepada ayahnya. Saya sudah memberi nasihat kepada beliau tentang kewajiban sholat. Lalu saya juga sudah mendoakan beliau untuk diberikan hidayah. Bahkan ketika umroh. Tapi sampai saat ini belum tergerak untuk sholat. Kecuali sholat Jumat. Lumayan lah, seminggu sekali. Allah musta'an. Ini yang seperti ini banyak sekali kaum muslimin, ikhwan.
Yang lebih parah setahun 2 kali. Kalau ini masih seminggu sekali nih. Setahun 2 kali. Apa itu? Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Mohon sarannya Ustaz, apa saja yang bisa saya lakukan untuk ayah saya? Karena umur beliau saat ini sudah cukup tua. Kalau kita bicara tentang cara berdakwah kepada manusia, sebenarnya panjang masalah itu. Tapi Allah a'lam bishawab. Intinya jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Berusaha kepada ayahnya, entah itu nasihat, entah mungkin belikan buku kecil, buku saku kecil, taruh di tempat yang ayahnya sering duduk mungkin. Sehingga mungkin ayahnya ngelihat baca, kan gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, usaha apapun. Mungkin dari teman ayahnya, mungkin dari orang yang dipandang oleh ayahnya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Dan besarkan harapan anaknya ini, insya Allah saya yakin Allah akan berikan hidayah kepada ayah saya. Saya yakin insya Allah. Besarkan harapan itu. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu menengadahkan tangannya ke atas langit, ikhwan. Kenapa? Karena yang memiliki hati ayahnya bukan dia, bukan ayahnya, bukan orang lain, tapi yang memiliki hati ayahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah azza wa jalla membolak-balikan kemanapun yang Allah azza wa jalla kehendaki. Allah yang membolak-balikan hati manusia, bukan dirinya, bukan ayahnya, bukan saya. Allah yang bolak-balikan. Karena bisa jadi Allah azza wa jalla memberikan hidayah dari jalan yang sama sekali kita nggak sangka-sangka. Ada satu orang cerita, satu orang punya ayah seperti ini. Ayahnya sering nggak sholat. Kalau dia kadang sholat, kadang nggak, tapi seringnya nggak sholat. Qaddar Allah, kita lagi mengadakan pengobatan gratis, pengobatan massal di salah satu masjid di Jakarta ini. Dia ngomong ke saya, anak ini ngomong ke saya, Sat, ayah saya nggak sholat begini, gimana caranya? Oh taib, gampang tar. Saya bisiki salah satu dokter. Kan pengobatan gratis, betul ya? Saya bisiki salah satu dokter, ayahnya ini sakit, kalau nggak salah darah tinggi, kepalanya sering sakit, dan seterusnya. Saya bisiki salah satu dokter tadi tuh, dokter muslim yang memang di Daksos kita. Dok, ini dia nggak sholat seperti ini, antum jelasin masalah medisnya, dan antum masuki juga tentang pentingnya sholat, tentang masalah kesehatan. Alhamdulillah, ketemu, saya lihatin dari jauh, tayyib ketemu, lama duduk, Masya Allah. Jelasin sama dokter tersebut sampai selesai. Ketemu lagi, lama saya nggak ketemu. Seminggu setelah itu kalau nggak salah, seminggu setelah kejadian itu. Gimana ayah antum? Alhamdulillah, semenjak kejadian itu Ustaz sampai detik ini ayahnya selalu sholat setiap hari. Allah takdirkan lewat mana? Kita nggak tahu sama sekali. Doa kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ayahku dengan caramu ya Allah. Aku nggak tahu ya Allah. Aku nggak tahu sudah. Aku sudah nasihati dan seterusnya. Berikan hidayah kepada ayahku dengan caramu. Perbesar apa? Harapan dari anak tersebut untuk agar Allah berikan hidayah kepada, dan insyaallah taala semoga Allah berikan hidayah kepada ayah yang tersebut. Hadahullah. Sebelum adanya perintah salat, umat Islam melakukan ibadah apa? Salat. Kalau tidak apa? Hanya mengamalkan? Enggak, salat. Salatnya apa? Salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Bahkan di orang-orang Quraisy ada al-hunafa, ada orang-orang yang masih hanif, memegang agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, masih ada. Tapi hanya segelintir kecil dari mereka. Salah satunya Waraqah ibn Naufal. Nah, Waraqah ibn Naufal siapa? Kerabatnya Khadijah pada saat itu, kan gitu. Salatnya Nabi Ibrahim, tapi tidak 5 waktu disebutkan. Tidak 5 waktu. Salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salat. Gerakannya sholat. Seperti apa kemudian wallah alam bisa disebutkan dalam dalil seperti apa nggak disebutkan. Tapi kalau sholat jelas sholat. Bahkan seluruh nabi dan rasul pada hakikatnya sholat. Tapi sholatnya seperti apa kaifiatnya wallah alam bisa. Dalilnya mana? Ini Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul SAW Isra dan Mi'raj, Rasul mengimami, betul ya? Di Masjidil Aqsa, Rasul mengimami seluruh nabi dan rasul yang ada di belakang beliau. Orang nanya, ya Rasul, ya Ustaz, gimana caranya sholatnya tuh? Kan kaifiatnya cara-cara beda-beda tuh. Wallahu a'lam bishawab. Allah azza wajalla lebih tahu tentang masalah tersebut, kita imani selesai. Berarti menunjukkan apa? Seluruh nabi dan rasul tersebut apa? Sholat, betul ya? Nah, sholat.
Kaifiatnya seperti apa, caranya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Enggak paham pertanyaannya. Mengapa harus sujud sahwi apabila ketinggalan doa kunut? Enggak harus. Enggak harus. Kecuali yang menganggap bahwa kunut tersebut wajib. Karena sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang lupa melakukan yang wajib dalam sholat. Wajib sama rukun beda. Al-Fatihah, wajib apa rukun? Nah, baca Al-Fatihah dalam sholat, wajib atau rukun? Hah? Ada khilaf. Rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat ada sekitar 16. Ada yang mengatakan 15, 16. Ada khilaf ulama tentang masalah tersebut. Salah satunya baca Al-Fatihah. Rukun. Apa bedanya rukun sama wajib? Rukun ditinggalkan. Dengan sengaja atau lupa, batal sholatnya. Orang lupa baca Al-Fatihah. Lupa takbiratul ihram. Lupa ruku. Lupa sujud. Batal sholatnya. Apalagi sengaja. Lebih parah lagi. Kalau wajib dalam sholat, kalau dia tidak kerjakan dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau lupa, maka bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Adapun kunut tidak termasuk wajib dalam sholat. Kunut witir itu bukan termasuk wajib dalam sholat. Sunnah dalam sholat. Yang menguatkan kunut subuh. Sebagian Syafi'iyah di antara mazhab Syafi'i juga Imam Syafi'i. Kunut subuh kan gitu ya. Itu pun yang lebih rajih bukan wajib dalam sholat. Tapi apa? Sunnah dalam sholat. Di pendapat yang lebih rajih ya. Di pendapat lebih rajih. Mungkin yang tadi sujud sahwi menganggap bahwa apa? Bahwa kunut dalam salat itu wajib. Dan wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat adalah kunut dalam salat tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Jadi maksudnya kunut witir dalam salat tersebut. Adapun kunut subuh pendapat yang lebih rajih adalah tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.